Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugeng Gumula. Di sini saya akan mempresentasikan tugas aljabar linear yang pertama, yaitu dot product. Pengertian dot product. Dot product adalah perkalian dua titik vektor yang terjadi antara salah satu besaran vektor dengan vektor kedua dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah skalar. Biasanya dot vektor ini dilambangkan dengan sebuah titik. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah gambar direction and magnitude, di mana magnitude ini diindikasikan atau dicirikan dengan magnitude ini adalah sebuah jarak atau besaran yang biasanya diindikasikan atau diindikasikan oleh sebuah angka atau nilai. Sedangkan direction ini sebuah panjang dari vektor itu sendiri yang diindikasikan oleh sebuah simbol atau simbol seperti A, B, atau sebagainya. Ini adalah contoh vektor yang bisa dihitung. Selanjutnya. Ini kita masuk ke contoh atau rumus. Di sini di vektor pada gambar ini bisa dilihat magnitude dan directionnya, dimana ini adalah magnitude-nya atau jaraknya, sedangkan jaraknya, sedangkan direction-nya itu panjangnya, dimana A adalah produk titik ditulis menggunakan titik pusat A kali B. Ini adalah rumus untuk dot product seperti yang di sebelumnya tuh. Dot product itu biasanya ditulis dengan sebuah titik. Untuk rumusnya sendiri itu A kali B atau dot B sama dengan besaran A dikali besaran B dikali cos theta. Theta adalah sudut antara A dan B. Sudut antara A dan B disebut theta. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Di sini ada sebuah contoh untuk sudut antara A dan B, dan longitude-nya itu sudah bernilai. Langsung kita hitung, di mana A dot B sama dengan besaran A kali besaran B kali cos theta, di mana besaran A itu bernilai 10, besaran A, dan besaran B bernilai 13 dikali cos theta, yaitu derajatnya itu 59,5 derajat, sama dengan 10 kali 13 kali cos 59,5 itu 0,50 sekian, dan hasilnya itu 65,98 atau dibuatkan menjadi 66. Untuk dot product sendiri ini ada dua rumus, yaitu rumus pertama, dan kita akan masuk ke rumus kedua. Ini adalah rumus kedua, di mana A kali B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY. Jadi kita mengalihkan X, lalu mengalihkannya, lalu menambahkannya. Langsung masuk ke contoh. Ini kan tadi untuk contohnya kurang lebih sama, tapi kita akan menggunakan rumus yang berbeda, di mana A kali B atau A dot B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY, di mana AX-nya AX jarak, terus BX AY dan BY. Terus kita masuk, berarti ini AX, BX, AY, dan BY.
dimana AX-nya adalah minus 6. Kenapa minus 6? Karena ini dia ada di titik di bawah, jadi nilainya minus. Terus dikali 5 tambah 8 kali 12 sama dengan minus 30 ditambah 19 sama dengan 66. Hasilnya sama dengan yang sebelumnya, 66. Selanjutnya kita, mengapa cos theta? Jika kita membuat satu titik ke arah yang sama dengan yang lain dengan mengalihkan cos theta, maka hal ini bisa ditulis dengan rumus besaran A kali besaran B kali cos theta, atau sama dengan besaran A kali cos theta kali B. Ini jika di bolak-balik atau dirombak-ambik ini tetap nilainya itu sama, hasil perkalian itu sama. Langsung masuk ke contoh. Ketika dua vektor berada di sudut kanan satu sama lain, produk titik adalah 0. Contoh hitung produk titik untuk ini. Di sini ini sudutnya, ini sudut cos theta-nya ini bernilai kalau tidak salah 90 derajat di titik frekuensi 0. Jadi seharusnya mau berapapun nilainya, jika ini dikali cos 0, cosinus 0, hasilnya harusnya 0. Nah, ini untuk rumus pertama. Nah, seperti dilihat ini hasilnya 0. Kenapa di sini hanya A dengan B? Karena di sini tidak ada nilai untuk A dan B-nya. Itulah kenapa kalau dikali 0 tetap hasilnya 0. Nah, untuk rumus kedua tetap hasilnya 0 karena ujung-ujungnya itu akan dikalikan dengan hasilnya itu karena di derajat 0 sini. Jadi untuk nilai A-nya itu minus 12 dikali 12 ditambah 6 kali 9. 144 tambah 144 kan hasilnya 0. Minus 144 dikurang 144 dikurang minus 144 kan hasilnya 0. Terus sudut 3 dimensi atau lebih. Ini adalah gambar untuk sudut 3 dimensi. Selanjutnya ini adalah rumus yang tadi kita gunakan. Namun ini rumus ini berguna hanya untuk sudut 2 dimensi. Jadi bagaimana untuk bisa mencari sudut 3 dimensi? Karena menggunakan sini 3 nilai, tinggal ditambahkan variabel di belakang sini AZ dan BZ. Jadi rumusnya itu A dot B kali AX kali BX tambah AY kali BY tambah AZ kali BZ. Nah, jika dihitung AX kali BX yaitu 4 kali 9, 4 dikali 9 AX kali BX ditambah AY kali BY, 8 dikali 2 AY kali BY ditambah AZ kali BZ, 10 kali 7 di AZ kali BZ, yang hasilnya adalah 36 tambah 16 tambah 70 yang bernilai 122. Next. Nah, ini adalah rumus lainnya lagi. A dot B sama dengan sebuah kali B X kali kosinus theta. Sebuah ini tuh inisialisasi untuk nilai besaran A. Nah, untuk mencari nilai besaran A, untuk menghitung rumus ini kita harus mencari nilai besaran A terlebih dahulu. Yaitu akar 42, 4 akar pangkat 2 kali 8 pangkat 2 kali 10 pangkat 2, terus akar 16 kali 4 dan ditambah dan menghasilkan akar 180. Selanjutnya untuk nilai besaran B bisa dilihat pada layar, menghasilkan akar 134. Nah, dari rumus di atas dapat menghasilkan nilai A kali B sama dengan 122. Next. Di rumus ini A dot B sama dengan besaran A yang tadi itu ditulis sebuah, itu sama saja dengan A inisialisasinya dikali B dikali kosinus theta. Nah, di mana A dot B ini sama dengan 122 sama dengan
A itu akar 180 dikali B-nya 134 dikali kosinus theta. Kosinus theta sama dengan 122. Ini dipindahkan ke sini dan dirubah menjadi bagi. Bagi 180 kali akar 134. Kosinus theta bernilai 0,7855 sekian. Theta sama dengan kosinus minus 1 dikali nilai ini. Dan hasilnya 38,2 derajat. Demikian dari saya untuk tugas pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.